Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sipopio Amalida. Nah, untuk penjelasan kali ini, bab 6 kali ini saya akan menjelaskan tentang Mikrotik Access Mikrotik MTCNA Preparation. Outline kali ini yaitu 1. Metode akses router OS, kedua, akses router board menggunakan Winbox, ketiga, menu hostname IP address pada Winbox, keempat, pengenalan tampilan Mikrotik, kelima, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, keenam, Widepik, ketujuh, QuickSet, kedelapan, Telnet dan SSH, kesembilan, konsep serial konsole. Sekarang metode akses router OS ya teman-teman. Ke-1 keyboard, kedua serial konsole, ketiga remote server telnet atau SSH, keempat Winbox, kelima FTP, keenam AVI, ketujuh QuickSet dan Webpick atau HTTP, keenam MAC telnet, ke-8 lokal atau Winbox terminal menu, 9 Mikrotik Tik App. Akses router board with Winbox. Akses router board with Winbox, pengenalan hostname dan IP address, uji coba. 1. Login Winbox with MAC address, kedua, login Winbox with IP address. Untuk tampilan pada Winbox, available access by MAC address atau IP address, akan tetapi untuk akses pertama kali Mikrotik ini bisa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat XE, jadi hanya bisa diakses melalui Windows ya teman-teman. Topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Di sini ada firewallnya dan harus terhubung ke ESP-nya langsung. Jadi teman-teman bisa pakai dari Ether 2 dan Ether seterusnya kecuali di port 1. Metode atau cara: 1. Colokan kabel LAN pada Mikrotik router OS dan juga pada laptop. Jika di laptop tidak ada port untuk kabel LAN, gunakan adapter dari USB to Ethernet LAN. Kedua, aktifkan Mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. Ketiga, selanjutnya buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali, pastikan Mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Keempat, jika Mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS default configurations. Kemudian klik remove configuration. Kelima, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan MAC address, itu langsung klik connect, tidak ada passwordnya. Keenam, di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses Mikrotik, memastikan bahwa kabel LAN sudah terhubung dengan Mikrotik. Setelah itu, kalau masih gak bisa, cek dulu firewallnya, pastikan firewallnya dalam keadaan mati. Setelah itu, adapter Ethernet lainnya dalam keadaan dipublish line WiFi. Metode atau cara: ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang ada di bagian sisi kiri. Kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Metode atau cara: caranya, klik kemudian klik identity, masukkan hostname yang akan digunakan, maka secara langsung hostname-nya berubah. Memasukkan IP address pada Winbox. Pertama, address terletak pada sisi kiri, kemudian if diklik. Kedua, klik addresses. Di sini belum ada if address yang kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik tambah address. Ketiga, memasukkan IP address kita yang kelas C, yaitu 192.168.124 pakai prefix karena ini Mikrotik. Keempat, kita pilih interface-nya yang tercolok pada Mikrotik kita dengan kabel LAN tadi. Di sini kita pilih Ether 2. Kelima, lalu klik Apply, otomatis networknya sudah langsung terisi. Lanjut, klik OK, maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada Mikrotik.
Pengenalan mikrotik pada tampilan Winbox. Pertama, konekto. Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address atau MAC address. Kedua, login. Ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses router tersebut. Karena router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses, maka kita bisa login dengan admin dengan passwordnya kosong. Ketiga, identity. Informasi terkait hostname yang pada mikrotik kita. Kemudian ada version, merupakan versi pada mikrotik kita. Board, jenis mikrotik yang kita gunakan. CHR atau upname, menginformasikan selama berapa lama mikrotik kita diakses. Kita coba berkenalan dengan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Yang pertama adalah admin. Admin merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini kita menggunakan admin karena mikrotiknya baru pertama kali diakses. Kedua, kemungkinan ada IP address. Ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini menggunakan IP address. Kemudian mikrotik merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Keempat, Winbox merupakan informasi bahwa ini ada aplikasi Winbox dengan versi 60 bit. Kelima, versi 6.49 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Keenam, CHR. CHR merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Ketujuh, x8664 merupakan prosesor pada mikrotik kita. 1. Bagian session. Bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi kita connect lagi akan melanjutkan session tersebut ya teman-teman. Kedua, bagian setting. Dapat kita gunakan melakukan zoom in atau zoom out. Ketiga, bagian dashboard. Terdapat menu undo, rido, save mode atau merupakan mode yang digunakan untuk remote access, biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Quick set merupakan konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan layar saja. Misal mengkonfigurasi internet gateway pada satu tampilan. Quickset ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual quicksetnya tidak bisa digunakan. Capsman digunakan untuk controller jika ada banyak akses point, maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Interface, bagian ini menginformasikan terkait berapa interface yang dimiliki oleh mikrotik. Routing adalah proses melakukan routing. Ini ada OSPF, BGP, dan masih banyak lagi. Kedua, sistem merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan seperti shutdown, reboot, dan pengkonfigurasian hostname juga bisa di sini. Flash, isi hard disknya mikrotik, biasanya digunakan untuk konfigurasi. Log menginformasikan terkait log kita. Radius digunakan untuk radius klien. Tools, di bagian ini mungkin kalian ingin mengaktifkan ROMON, alat untuk bandwidth, TSM, dan lain sebagainya. Now terminal digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan baris perintah. Make support RIV digunakan untuk membuat pile yang bisa kita kirimkan ke mikrotik.com. More bisa menampilkan tampilan Winbox baru. Nah, akses real router mikrotik with Winbox. Pertama, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Kedua, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Ketiga, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Keempat, available access by MAC and IP address. Kelima, user admin. Keenam, password atau blank. Caranya, untuk menambahkan mikrotik pada VNet Lab, 1. Klik kanan,
klik node, pilih MikroTik Router OS. Kedua, untuk versi MikroTik menggunakan 6.49. Ketiga, klik MikroTik Router Board. Caranya yaitu 3. Untuk versi MikroTik menggunakan 6.49. Keempat, scroll ke bawah ada menu Option. Ini dihapus saja ya teman-teman. Kelima, klik Save. Keenam, jika sudah ada tampilan MikroTik, bisa langsung kita nyalakan perangkat tersebut. 7. Pada bagian Type, pilih Manajemen Cloud. Ke-8, klik Save. Ke-9, kemudian hubungkan MikroTiknya dengan ISP atau NET. Caranya yaitu, untuk terhubung ke Winbox, klik terminal MikroTiknya. 1. Klik 2 kali pada MikroTik. Kedua, tekan Enter agar bisa login dengan user admin. Password langsung enter saja karena ini mau kita kosongkan. Ketiga, untuk bagian lisensi kita klik X. Keempat, klik Enter sampai muncul tampilan seperti ini. Kita IP address print. Caranya yaitu, keempat, ketik IP address print. Kelima, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Karena maka nanti saat kita buka Winbox pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Akses virtual router MikroTik VNet with Winbox. Pertama, persiapkan environment VNet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual MikroTik. Kedua, persiapkan aplikasi MikroTik. Ketiga, persiapkan topologi Cloud Inet dan router virtual MikroTik. Keempat, connect virtual MikroTik async Winbox. Mengakses router board with WPIC. Pertama, buka web browser, klik IP yang sudah kita dapatkan. Kedua, sama tampilan dan fungsinya seperti pada Winbox. Quick set, konfigurasi cepat. Kedua, settingan dasar router dalam satu tampilan. Ketiga, dapat diakses melalui Winbox atau WPIC. Remote Access Telnet dan SSH. Pertama, based on Terminal Command Line Interface. Kedua, akses router via text CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet Console, Now Terminal atau Winbox, dan Terminal atau WPIC. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Keempat, untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Winscape, dan seterusnya. Konsep serial console. Pertama, serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisplay semua interface pada MikroTik. Kedua, serial console digunakan saat kita menggunakan NAND install. Ketiga, remote via serial console membutuhkan label DB9 atau converter USB to DB9. Keempat, menggunakan program Hyper Terminal baud rate 15200, data bits 8 parity non, stop bit 1, dan flow control 0. Cara menggunakan serial console yaitu pertama, masuk ke terminal seperti PuTTY. Kedua, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line yang dapat dilihat pada device manager. Ketiga, lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat MikroTik. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.